Welcome back everybody. Saudara semuanya, kita ketemu lagi dengan channel yang sangat luar biasa, yang sangat inspiratif, yang membuat Anda cuan terus. Nah, hari ini dan kemarin Anda bisa lihat bahwa rupiah kita tembus 15.000. Ini kesempatan peluang luar biasa untuk Anda memborong rupiah, karena mata uang rupiah dalam sejarah tidak pernah bisa menguat terhadap US dollar. Jadi kalau ada kesempatan rupiah jebol 15.000, 14.900, inilah kesempatan Anda borong, Anda beli yang banyak. Karena bulan depan, bulan Februari, rupiah akan jatuh dalam. Rupiah akan jeblok lagi. Dan tahun ini dipastikan yang seperti dari tahun 2021. Saya selalu mengatakan bahwa rupiah akan tembus 18.000. Rupiah akan tembus 18.000. 2022 belum tembus, 2023 rupiah tembus 18.000. Kita akan buktikan. Ini pasti benar adanya. Walaupun selalu saya katakan, segala daya upaya yang dilakukan oleh gubernur bank-bank sentral di seluruh dunia tidak bisa menahan laju pelemahan nilai tukar mata uang mereka sendiri, negara-negara maupun Eropa, bahkan negara-negara besar di dunia. China pun sendiri mata uangnya jeblok terhadap US dollar, apalagi ini rupiah. Rupiah dari sejarah negara Republik Indonesia berdiri sampai dengan detik ini, rupiah itu tetap melemah. Dan memang mereka negara-negara yang berkepentingan berbisnis dengan Indonesia. Ini secara logika Anda harus mengerti, Anda harus pahami ini. Mereka yang berbisnis dengan Indonesia, mereka menginginkan mata uang kita itu harus melemah, supaya mereka bisa cuan investasi di sini. Begitulah caranya. Jadi kalau rupiah itu menguat, ini bagi mereka tidak menguntungkan. Rupiah harus melemah. Jadi kalau kesempatan Bank Indonesia mengintervensi, sebenarnya bukan karena Bank Indonesia intervensi juga rupiah ini dia menguat. Ya, ini kan banyak untuk saat-saat ini, untuk saat sekarang beberapa hari ini, banyak investor asing yang masuk dalam portofolio surat utang negara. Ya, untuk tenor jangka panjang ya, 5 sampai 10 tahun. Mereka masuk dalam jumlah yang banyak, jadi makanya ada dana capital inflow yang masuk, maka rupiah kita menguat. Ya, tapi Anda perlu tahu, selalu saya katakan bahwa investasi surat utang itu bukan investasi yang real, bukan foreign direct investment. Itu hanya investasi portofolio. Kalau investasi portofolio, ya, itu hanya cair, besok masuk, besok juga tarik. 1 minggu, 1 bulan pun bisa tarik keluar. Bukan sesuatu yang ya gampang masuk, gampang keluar. Jadi anytime US dollar akan menguat, akan kuat lagi, maka mereka akan menarik lagi itu. Nanti bulan depan itu suku bunga Amerika Serikat, Federal Fund Rate sudah naik 25 basis poin di bulan Februari dan Maret. Itu 25 basis poin. Menurut informasinya begitu. Menurut prediksinya begitu. Bisa saja terjadi suku bunga bulan Maret atau bulan Februari ini bisa naik 50 basis poin, di atas 25 basis poin. Maka US dollar kembali menguat, market pasar keuangan dunia akan jeblok tajam. Maka rupiah kita kembali melemah, kembali ke level 15.000, 16.000, dan bahkan menuju ke 18.000. Jadi kalau ada peluang rupiah menguat, Anda harus beli. Di mana menguat, Anda beli lagi. Karena tidak ada fundamental ekonomi Indonesia ini yang bagus. Kalau Bank Indonesia mengatakan bahwa kuartal 3 2022 kita punya pertumbuhan tembus 5,7% ya, year on year, dan mereka memperkirakan perkiraan ya ekonomi Indonesia akan mencapai 5,1% hingga 5,2% di tahun 2023 ini, di tahun yang
penuh ketidakpastian ekonomi dunia global ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tinggi, 5,2% begitu perkiraannya. Dan inflasinya juga bisa pada kemarin sudah 5,51%, jadi inflasinya bisa ditekan juga, katanya begitu, diusahakan seperti itu. Itu angka-angka yang diperkirakan dan diusahakan. Tetapi ekonomi kita, ekonomi Indonesia ini sangat tergantung dengan kondisi ekonomi global. Perlu tahu itu, kita bukan negara superpower, kita bukan negara kuat, kita bukan negara yang semua ada sumber dayanya. Kita sangat tergantung, ya. Daya beli juga kita sangat tergantung dengan kondisi negara-negara di luar sana, ya, Amerika Serikat, Eropa, Uni Eropa, China. Kita sangat tergantung dengan negara di luar. Sekarang aja karena ada capital inflow yang masuk untuk membeli Sun, maka rupiah kita menguat. Kalau itu semua ditarik kembali lagi keluar, maka anjloklah fundamental ekonomi kita. Rupiah kita kembali melemah. Ini logika. Kembali lagi rupiah kita jadi melemah. Jadi hal-hal seperti ini jangan Anda merasa bahwa wah, berarti ekonomi kita sudah membaik. Tidak ada fundamental ekonomi kita baik. Fundamental ekonomi Indonesia bukan tergantung karena daya beli di dalam negeri, ya, karena domestik, tetapi sangat tergantung dari kondisi ekonomi negara-negara di luar sana. Sangat tergantung kondisi global. Tahun ini kondisi globalnya parah. Sangat parah untuk negara-negara di Eropa. Di Eropa sampai sekarang mereka tidak bisa mengendalikan inflasi. Jadi di Uni Eropa, pasar terbesar kedua setelah Amerika Serikat, Amerika juga inflasinya masih tinggi. Perlu tahu itu. Kalau kejadian sekarang itu uang pindah ke sini, uang akan pindah lagi ke Amerika lagi pada saat nanti. Jangan, ini hanya sementara, sentimen sementara. Tidak ada dalam sejarahnya mata uang kita bisa menguat tajam seperti itu. Ini kalau terjadi kondisi sekarang seperti itu, saya kasih tahu kepada Anda, jangan Anda menyia-nyiakan peluang emas, kesempatan itu Anda mendapatkan cuan lagi, cuan kembali dalam dolar rupiah. Karena rupiah menuju 18.000 adalah sebuah kepastian. Rupiah menguat kembali ke 14.000 itu adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Hanya sentimen sementara. Anda harus buktikan ini. Karena inilah fakta yang akan terjadi. Inilah kondisi equilibrium, ya, kondisi real yang akan terjadi, kondisi ekonomi yang terjadi, kondisi keseimbangan yang akan terjadi nanti. Mata uang Eropa itu akan pada saat ini memang lagi menguat semuanya terhadap US dollar. US dollar lagi melemah. Karena memang begitulah yang terjadi. Saya sudah begitu lama berkecimpung di dunia ini, dunia seperti ini, trading. Kalau dia lagi menguat, itu hanya secara teknikal. Akan ada koreksi lagi. Dan bulan depan, pada saat suku bunga Federal Fund Rate dinaikkan, maka pasar keuangan dunia kembali terjun bebas. Kembali anjlok lagi dan rupiah kita akan melemah. Bukti-bukti rupiah kita itu seharusnya melemah itu indeks harga saham gabungan aja, ya, masih di bawah 7.000. Masa rupiah kita menguat 14.900? Seharusnya kalau indeks harga logika, ya, kalau indeks harga saham gabungan kita di bawah 6.800, mestinya rupiah kita kalau rupiah kita 14.900, mestinya harus indeks harga saham gabungan kita sudah 7.000 lebih. Itu sederhana logikanya. Ya. Ini hal yang tidak sesuai dengan kondisi real. Ya. Kondisi real itu adalah di bursa saham itu menggambarkan kondisi ekonomi. Perusahaan-perusahaan underlying-nya, ya. Jadi itu adalah kondisi real ekonominya, fundamentalnya. Kalau rupiah yang menguat 14.000 itu karena ada aliran dana masuk ke surat utang, bukan foreign
Kalau masuk ke dalam investasi langsung, rupiah kita akan bertahan lama menguat. Tetapi kalau dia masuk di obligasi, surat utang negara, itu mah besok juga akan ditarik kembali dan rupiah akan melorot lagi. Jadi Anda, saya kasih tahu kepada Anda, peluang adalah Anda memborong sekarang rupiah. Dan kondisi ini karena kalau US dollar lagi melemah, memang harga emas dunia lagi naik. Tetapi nanti kan saya sudah katakan di video saya sebelumnya bahwa harga komoditas itu akan anjlok setelah selesai pestanya, Imlek berakhir. Jadi pas bulan Februari atau Maret akan anjlok tajam. Bisa saja terjadi market crash global itu pada bulan Maret 2023. Kelihatan ini market itu sudah sangat tinggi. Sudah konsolidasi, harganya sudah sangat-sangat tinggi. Akan terjadi kejadian yang luar biasa besar itu antara bulan Februari atau Maret 2023. Market itu akan crash. Harga komoditas akan jatuh dalam. Harga minyak jatuh. Harga gold dunia juga akan jatuh setelah mencapai sekarang harga tertingginya. Karena suku bunga Amerika Serikat, ya Anda itu harus mengerti ya, bahwa suku bunga Amerika Serikat sekarang kan sudah 4,5%. Kalau suku bunga Amerika Serikat, Federal Fund Rate itu sudah mencapai angka 5%, itu adalah angka yang sudah sangat-sangat tinggi sekali. Kecenderungan investor besar di dunia itu lebih menarik menyimpan uangnya dalam US dollar, membeli surat utang US dollar daripada mata uang negara lainnya. Kondisi seperti itu berarti kondisi bisnis akan lesu. Banyak terjadi PHK di industri-industri teknologi di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia. Mau tidak mau Bank Sentral Indonesia, BI, akan naikin suku bunga lagi untuk mengimbangi laju kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Maka pasti sektor real di Indonesia akan lesu. Karena cost of fund-nya sangat tinggi. Anda harus tahu itu. Itu angka-angkanya, itu perhitungannya. Secara garis besarnya seperti itu. Saya tidak mungkin kasih tahu Anda secara detail. Ini logika saja. Anda harus melihat itu. Kalau suku bunga sangat tinggi, di mana kondisi daya belinya menurun seperti ini, kalau kembali rupiah kita melemah, US dollar menguat, maka banyak sekali usaha ya impor tidak akan sangat susah untuk bisnis ya, karena biayanya cukup tinggi, maka usaha terjadi banyak PHK, menurunkan daya beli konsumsi rumah tangga, maka ekonomi semakin menurun menuju ke inflasi terjadi, daya beli tidak ada menuju ke stagflasi. Itu secara garis besarnya seperti itu ya. Maka apa yang terjadi adalah apa ya? Yang terjadi adalah kalau seperti itu terjadi, maka indeks harga saham gabungan akan anjlok dan rupiah kita udah pasti melemah. Dan rupiah itu semakin tahun semakin dekat itu kecenderungan melemah terus. Kalau kondisi suku bunga Amerika itu tinggi naiknya, kalau kondisi yang tadi saya katakan perusahaan omsetnya menurun, terjadi banyak PHK, ya kecenderungan pebisnis mendingan kita suku bunga dinaikkan. Berarti apa? Seret itu likuiditas. Ya semua orang mendingan pilih untuk menabung, menyimpan uang di bank, lebih menguntungkan daripada dia berbisnis. Jika semua menyimpan uang di bank, menarik di bursa saham jatuh, menarik menyimpan uang di bank atau di obligasi, maka yang terjadi adalah rupiah kita
makin melemah, ekonomi makin menurun. Itu sudah pasti terjadi. Karena investor asing itu akan pergi ke US dollar. Ini hanya sentimen sementara. Jadi ini adalah peluang di saat rupiah kita sudah 14.900, Anda harus memborong lagi dolar rupiah. Ini bukan karena ekonomi Indonesia membaik, bukan karena fundamental ekonomi Indonesia membaik, dan bukan karena ekonomi Indonesia tahan terhadap resesi, ekonomi Indonesia rapuh terhadap resesi. Itu hanya komentar-komentar yang ya biasalah, yang menenangkan pasar. Tapi pada intinya bahwa ekonomi Indonesia itu sangat tergantung dengan ketidakpastian ekonomi global. Kita sangat tergantung dengan kondisi ekonomi global. Jika ekonomi global itu membaik, maka kita kena imbasnya. Jika kondisi ekonomi global memburuk, maka kita akan kena imbasnya. Maka itu semua seiring sejalan. Dari dulu saya mengatakan bahwa kita itu seiring sejalan. Semua itu ada keseimbangannya. Negara Uni Eropa aja, China aja sangat terpukul ekonominya jika Amerika kena inflasi, suku bunga Amerika naik. Lah kita kok bisa menguat? Kok kita kok lain daripada yang lain? Emang hebatnya kita apa? Ingat, wind flow, harga komoditas itu akan berakhir. Ya, akan berakhir setelah bulan Maret. Jadi bulan Maret puncak-puncaknya, market itu akan crash. Kita hanya bisa hidup ya karena ekspor komoditas, minyak, gas, dan batu bara dan lain, minyak sawit dan lain-lain. Setelah permintaan itu menurun, maka menurunlah devisa yang kita dapat. Maka anjloklah rupiah menuju ke 18.000. Bursa saham anjlok, dan peluang terbesar kepada Anda semuanya adalah di futures market. Kembali lagi saya kasih tahu kepada Anda, hanya futures marketlah peluang terbaik untuk Anda. Anda bisa trading forex, Anda bisa trading komoditas, Anda bisa trading CFD, contract for difference, saham-saham Amerika Serikat, Anda bisa trading indeks saham, dan lain-lain. Peluang luar biasa yang bisa Anda dapatkan di saat kondisi ketidakpastian ekonomi itu terjadi nanti di bulan akhir Februari atau Maret 2023. Jangan lewatkan peluang terbaik ini. Di bawah kolom deskripsi ini ada email saya. Anda segera email saya jika Anda ingin tahu lebih detail tentang peluang yang saya tawarkan itu. Peluang itu hanya ada di saat di tempat lain tidak ada peluang. Pada saat ketidakpastian ekonomi terjadi, maka peluang itu ada di futures market. Ingat itu, futures market itu sangat fleksibel. Kondisi ekonomi membaik juga ada peluang, kondisi ekonomi memburuk juga ada peluang. Di mana arah ekonomi, arah bagus dan buruk, tetap ada peluang. Justru peluang terbaik di saat kondisi ekonomi memburuk. Segera email saya di deskripsi di bawah ini. Saya akan jelasin kepada Anda secara gamblangnya, secara luas, secara detailnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan sebarkan kepada semua orang supaya mereka juga dapatkan manfaat yang sama seperti Anda. Jika Anda ingin mendapatkan peluang yang terbesar, disinilah sekarang. Anda memborong US dollar atau Anda masuk ke dalam futures market. Sukses untuk Anda.